Jarang orang yang tahu keberadaan makam ini. Memang makam ini cukup unik, terbuat dari batu utuh serta terdapat sebuah ukiran aksara Jawa khas makam kuno. Dari lokasi area makam keramat ini terasa aura mistis. Bisa dikatakan ini tuh makam orang sakti ya. Soalnya beliau ini tuh sudah ada sejak era zaman kerajaan. Salah satu warga di sini itu pernah dijumpai oleh sosok harimau putih ya. Itu tiap malam-malam tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Belusukan kali ini saya akan mengunjungi sebuah makam keramat orang sakti. Makam ini disebut warga sebagai makam Mbah Mira atau makam Mbah Keramat Dawa. Lokasi makamnya sendiri cukup nyelempit Bolo, berada di gang kecil sebelah pabrik dan di tengah sawah. Jarang orang yang tahu keberadaan makam ini. Menurut keterangan salah satu warga, sebetulnya makam Mbah Mira atau Mbah Keramat Dawa ini dipindahkan dari makam Raden Ngabei ke lokasi ini sekitar tahun 1970. Tak tahu pasti apa tujuan dan maksud dipindahkannya makam bergijing ini. Memang makam ini cukup unik, terbuat dari batu utuh serta terdapat sebuah ukiran aksara Jawa khas makam kuno. Dari lokasi area makam keramat ini terasa aura mistis. Benar saja, konon menurut info dari salah satu masyarakat juga pernah dijumpai sosok seekor macan putih di lokasi ini. Makam Mbah Keramat Dawa dinaungi pohon yang ukurannya cukup besar. Menurut cerita warga setempat, pohon tersebut ukurannya tidak berubah, tetap seperti itu hingga sampai sekarang. Di area makam Mbah Keramat Dawa juga ditemukan sebuah pecahan batu bata kuno dan juga batu andesit kuno yang ukurannya cukup besar dan tebal. Apakah mungkin dulu terdapat sebuah bangunan candi atau bekas perkampungan kuno era kerajaan di lokasi ini? Alhamdulillah Bolo, kita sudah sampai di lokasi menuju area makam keramat Mbah Mira atau makam Keramat Dawa ya. Dimana lokasinya ini sangat nyelempit Bolo, tapi kita alhamdulillah bisa sampai di lokasi ini dengan keadaan selamat dan kita akan mengeksplor lebih dalam seperti apa lokasinya dan ada apa di sana. Maka dari itu ikuti terus Bolo perjalanan kami menuju makam keramat orang sakti ini. Jadi seperti ini Bolo, di belakang pabrik ya, ini sepertinya pabrik apa enggak tahu saya. Terus di sampingnya itu ada kali. Lalu kita akan menuju ke sebelah sini Bolo. Nah, kita harus melewati ini persawahan galengan ya. Nah, lokasinya agak jauh sedikit ya Bolo. Di sebelah sana loh Bolo, di pohon apa itu yang rumbuh itu. Jadi di sana itu makam keramatnya. Nah, ini suasananya seger sekali. Dan di situ Bolo ada mitos-mitos yang berkembang. Katanya ada macan putih ya. Terus ada juga warga itu yang percaya sebelum adanya makam itu, di sini tuh panennya itu susah. Nah, setelah punden itu diuri-uri, langsung Bolo, di sini tanamannya itu seger kembali. Ini aksesnya cukup sulit Bolo. Jadi kalau orang mau ke sini juga kebingungan ya, mungkin karena bukan jalan umum. Ya, kita ke sini tuh tujuannya apa sih Bolo?
agar kita tetap menghargai leluhur kita ya, leluhur yang sudah memberi sumbangsih membabat alas desa ini. Suasananya serem, disambut burung apa tadi. Ini harus hati-hati, biasanya banyak ular. Nah, jadi di situ loh bolo makamnya. Ya Allah, kita akan ke situ sampai terpatah-patah saya. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum, rahayu 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 rahayu. Jadi bolo, di sini ada sebuah makam berkijing ya. Ini kan namanya kijing bolo. Terus kijingnya itu dari full batu andesit bolo. Nah, di mana di batu andesit berkijing ini ada motif-motif bolo. Seperti ini ya. Motif hiasan seperti tali yang melingkar. Terus batu nisannya seperti ini bentuknya, cukup unik ya bolo. Dan di sekelilingnya ini ada banyak bekas sesajian bolo. Nah, terus di bawah pohon besar, pohon raksasa ini, nah disinilah makam keramat orang sakti itu bolo. Nah, di sini ternyata bolo ada tulisan Jawa ya, tapi Jawa baru bolo, bukan aksara Jawa kuno ya. Nah, di sini bolo terlihat ya, aksara Jawa baru. Terus ini kok ada hal aneh, ada lato-lato bolo. Terus di sini ada seperti batu dakon dan juga banyak sekali batu bata yang ukurannya besar. Lagi-lagi hal ini menandakan bahwa di area lokasi ini kemungkinan ada bangunan kuno bolo. Nah, di sini juga ada sesajian ya. Terus yang sini apakah ada tulisannya juga bolo? Enggak bolo, enggak kayak yang sebelah sana, tapi motifnya terlihat ya. Nah, ini makam keramat bolo. Batu batanya itu besar. Mungkin juga di sini itu karena lokasinya mengunduk ya, lebih tinggi dari area persawahan di sekelilingnya. Nah, mungkin di sini ada bangunan kuno bolo. Jadi orang-orang itu masih banyak yang kesini untuk ritual. Soalnya dulu sawah di sini terkenal susah untuk ditanami. Begitu loh bolo. Nah, jadi seperti ini bolo. Kita coba tanya secara langsung ya ke salah satu teman kita pegiat sejarah yang mungkin tahu tentang keberadaan makam keramat ini. Mas, coba bisa disampaikan Mas, terkait makam ini ada mitos apa? Menurut cerita Mas ya, jadi ini kan dinamakan dengan makam Mbah Mirah, atau lebih familiarnya itu makam Mbah Kramat Dawa. Jadi menurut cerita, salah satu warga di sini itu pernah dijumpai oleh sosok harimau putih ya, yang ukurannya sangat besar. Itu tiap malam-malam tertentu, tapi pernah juga siang hari itu ada warga yang dijumpai oleh sosok macan harimau putih. Ini tergolong orang sakti ya Mas ya? Iya Mas, ini tuh bisa dikatakan ini tuh makam orang sakti ya. Soalnya beliau ini tuh sudah ada sejak era zaman kerajaan. Jadi dimungkinkan Mbah Mirah ini tuh pembapah alas dari desa Kemirahan ini. Jadi nama Mirah mungkin diambil dari nama desa ini, desa Kemirahan. Jadi ya jarang ada orang yang ke sini Mas. Jarang ada orang yang berani ke makam ini karena apa? Lokasinya juga sangat sulit sekali ya. Soalnya tepat berada di tengah-tengah area persawahan ini. Angker juga ya.
sangat angker ya. Karena ada macan putih. Mungkin macan itu penjaga Mbah Mirah ini ya. Dimungkinkan seperti itu, Mas. Jadi mungkin ya orang yang dijumpai itu mempunyai niat yang sangat buruk atau gimana ya, sehingga ditampakkan oleh sosok harimau putih itu. Ya, terima kasih Mas ya atas keterangannya tentang makam ini. Jadi seperti itu Bolo. Ada salah satu warga itu yang memang dijumpai sosok macan putih ya, bisa dikatakan begitu. Karena mempunyai niat buruk, atau bisa jadi kesini tuh niatnya mencari pesugihan. Karena kan punden-punden seperti ini memang identik akan adanya orang-orang yang membuat ritual-ritual tertentu ya, terkait meminta sesuatu hal yang kaya seperti, atau mungkin dagangannya laris atau seperti apa ya. Itu memang lekat sekali punden-punden seperti ini. Tapi kita ya terserah lah mau percaya yang mana. Namun mitos-mitos itu kadang di luar nalar kita memang terjadi. Terus Bolo, di area sekelilingnya ini kan susah ditanami dulu. Nah, setelah warga itu lebih menguri-uri lokasi ini, semakin subur. Semakin subur. Yang unik ini pundenya itu kuno Bolo, pakai kejingan kuno ya. Ada tulisan aksara Jawa. Nah, di sini loh, ini aksara Jawa ya, sedikit aus. Nggak tahu ini tulisannya apa ya Bolo. Mungkin ada yang tahu terkait tulisan ini. Ada batu dakon, bekas-bekas sesajen. Begitu ada kendi-kendi kecil ini Bolo ternyata di sini ya. Oh, terus ini motif seperti apa, kayak motif hiasan ya, seperti mengelilingi kijingan ini, kayak sabuk ya, motif sabuk lengkung begitu. Jadi semakin membuat makam ini terlihat kuno sekali begitu Bolo. Ini sangat merinding saya ke sini meskipun ini siang hari ya, karena jauh sekali dari pemukiman Bolo. Nah, mungkin seperti itu Bolo untuk penelusuran kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam hal saya menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.